masyarakat ini tidak terbendung. Nggak boleh. Nggak, kita selesaikan malam ini. Kita selesaikan malam ini, buka data, kita objektif, dan yang melakukan indikasi ini wajib dipidana. Ini undang-undang, Pak. Nggak boleh Anda mentang-mentang penguasa, Anda mentang-mentang aparat, ya, mau merusak demokrasi. Ini sampai dunia internasional, Pak. Saya punya jaringan, saya tahu. Tapi saya diam, saya mencintai Lombok Barat ini. Saya mencintai Sekotong, saya mencintai Lembar. Tapi kalau begini cara diajarkan, malu Pak kita, Pak. Malu kita ini. Mana PPK? Mana BPS? Keluarkan datanya, kita adu data. Ini jangan main-main, Pak, ya. Ini silakan wartawan. Nggak boleh, ya, saya ingatkan ini. Aparat harus netral. Nggak boleh diam juga. Kalau ada penyimpangan indikasi ini, tindak pidana, Pak. Saya tidak mau ngore, ya, karena kalau saya mau ngore rata ini, Pak, ini nanti. Tapi kita mencintai Lombok Barat ini, ajarkan gini loh cara-cara demokrasi kita, Pak. Ini udah malam, saya tahu cara-cara Anda ini. Mana PPK, coba duduk di sini, buka datanya. Jangan mentang-mentang saksi saya ini Anda intimidasi dengan membuat nanti di KPU dibuka bullshit itu, omong kosong itu cara-cara penjajah, Pak, itu. Kalau ada masalah di TPS, selesaikan di tingkat TPS. Kalau ada masalah di tingkat PPK, selesaikan. Ngapain mau dibawa? Ini kan real ini. Catat ini. Bila perlu, viralkan se-Indonesia. Jangan sampai Lombok Barat ini dicederai oleh perilaku-perilaku bejat para oknum yang tidak bertanggung jawab, merampas hak-hak rakyat, merampok hak-hak rakyat. Ini saya ingatkan ini, Pak. Ini catatan terburuk demokrasi kita. Kalau ini dibiarkan, Bapak Ibu sekalian, ya, bahaya, Pak. Ini yang mengancam demokrasi kita ini. Nggak ada kesempatan orang-orang yang tidak berdaya ini untuk bisa jadi, karena disetting dengan terstruktur, dengan sistematis, masif, Pak. Nggak boleh, ya. Saya ingatkan sekali lagi, aparat tolong diamankan ini semua. Dan ini sudah ada indikasi tindak pidana, Pak, ini. Tindak pidana pemilu, Pak, ini. Merampok hak rakyat, meminta hak-hak rakyat, itu pidana, Pak. Nggak ada bedanya Anda maling. Maling ini, Pak. Dan Anda aparat hukum harus ditegakkan ini, Pak. Jangan mentang-mentang kami ini diam. Kami ini orang-orang nelayan, kami ini anak-anak petani, anak-anak buruh, ya, untuk bisa hidup berdemokrasi, kemudian kami dicederai dengan cara-cara yang curang, Pak. Nggak boleh, Pak, itu. Mana dia? Panwas itu sini, coba Panwas itu. Anda ini apa kerjaannya? Dari kemarin sudah dikasih peringatan tapi nggak becus juga. Mana PPK? Jangan sampai Anda jadi wasit, jadi pemain Anda ini. Nggak boleh itu. Ini pecat semua ini orang-orang ini. Mana coba? Mana dia? Jangan-jangan ini kita dikelabui, Anda main mata di situ untuk menyelesaikan. Saksi di mana dia? Di mana tempat pleno tadi? Di sini, di mana tempat dihitung? Saya ada rekaman, Pak, ini. Nggak bisa Anda ini kebohongan publik ini. Angka orang 2000 Anda taruh 3000. Buka datanya sekarang. Nggak ada yang urus, Pak, ini. Nggak ada, tidak akan saya perintahkan tim-tim saya untuk ngurus. Saya kesini untuk menuntut hak saya. Nggak mengganggu partai yang lain, partai saya sendiri nih. Nggak boleh, karena saya dimandatkan oleh partai untuk mengawal demokrasi ini secara jujur, secara adil, secara fair. Jangan Anda ini merusak citra partai saya, Pak. Bahaya ini. Saya tuntut Anda ini. Saya pastikan Anda akan tersangkut masalah hukum masalah ini kalau Anda tidak segera normalkan kembali. Silahkan panggilkan saya, Pak, PPK. Ini saya bawa masa, Pak, ini saya belum terangkan ini. Panggil PPK-nya, panggil Panwasnya, kita buka data. Anda jangan main-main ya, PKS semua C1 itu lengkap, Pak. Entah di Lembar maupun Sekotong. Anda kira, ya, tim-tim ada disuruh keluar, sudah. Tim-tim kita ini diam, Pak. Ada, Pak, rekamannya ini, aparat, polisi. Buka. Oknum, ya, yang hanya diam untuk melihat tindakan kayak gini nih. Coba, makanya sekarang kita ngomong, kita buka sekarang. Saya katakan kepada saksi saya, jangan selesaikan di sini. Ngapain kau selesaikan di KPU? Orang lokusnya di sini. Sekarang kita buka. Tadi saksi saya keberatan, tapi Anda tidak tanggapi. Ditinggal pergi. Harusnya. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh bapak-bapak ini. Tentunya beliau berada di jalur keadilan. Nah, beliau menunjukkan bagaimana menerapkan suatu keadilan dalam pesta demokrasi.
beliau mendapati suatu tindakan yang kurang etis itu dilakukan oleh para aparat-aparat yang memang ini seharusnya tidak bisa dilakukan. Nah, dan dalam pemilihan sering sekali dilakukan hal-hal yang di luar dari prosedural, yaitu ada pembagian bansos, pembagian uang, dan berbagai macam hal-hal lain bantuan itu dilakukan juga di masa tenang ataupun seringkali juga serangan fajar. Nah, ada via transfer, dan ini sulit untuk dijegal hal-hal seperti ini. Kenapa? Ini udah menjadi suatu tradisi dalam pemilihan selama 5 tahun sekali. Nah, bapak-bapak ini mendapatkan suatu kejanggalan sehingga ia berani membongkar dan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Nah, beberapa komentar-komentar di sini teman-teman dari Bapak Pranoto menyampaikan bahwa jika negara ini ada 200 orang seperti abang, betapa indahnya negeri ini. Ayo tegakkan keadilan abang. Ya, kenapa dikatakan indah 200 orang padahal udah berapa juta orang yang ada di Indonesia? Karena memang sangat minim sekali orang-orang seperti ini yang memang benar-benar murni untuk mewujudkan dan memberikan kedaulatan bagi negara ini. Bagaimana kita menanamkan bibit-bibit yang adil, ya, tanpa ada yang dirugikan satu dengan yang lain. Itu yang kita inginkan. Nah, disampaikan lagi di sini bahwa dari Jowi Wibirowo mengatakan, kok nggak ada yang mendebat dan menjawab? Berarti memang iya benar kata Bapak itu hebat. Ya, memang sesuatu yang benar dan fakta ada di lapangan, ya, itu tidak bisa lagi disanggah teman-teman, ataupun ada yang melawan. Ya, mungkin Bapak itu udah punya datanya, punya buktinya, punya videonya, dan dia berani menyampaikan hal tersebut. Nah, ini artinya ketidakadilan dan ketidaksportif dalam berdemokrasi itu selalu terjadi di daerah dimanapun. Nah, ini dari Lombok Barat, bagaimana kita menegakkan suatu keadilan itu jangan hanya termakan uang, ya. Masyarakat harus pintar-pintar, jangan termakan dengan uang-uang yang memang kita disogok untuk memilih mereka. Itulah cara mereka menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai titik yang mereka inginkan. Nah, tentunya hal-hal seperti ini yang menurut Bapak ini kurang bagus, kurang etis untuk dilakukan oleh seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin tentunya walaupun baru calon tetapi harus memberikan contoh yang baik. Itu yang kita inginkan. Nah, di sini disampaikan lagi, ya, dari Anggrek Bulan mengatakan bahwa ya ampun, merinding mendengar kata-kata Bapak ini. Semoga berhasil kejujuran Bapak, semangat Bapak teruskan, ya. Semarang mendukung. Ya, ada banyak orang-orang yang mendukung beliau, ada banyak orang-orang yang memang selalu berada di pihak beliau. Kenapa mereka mendukung? Karena mereka tahu bahwa Bapak ini pastinya pro kepada masyarakat, pro kepada keadilan. Bagaimana keadilan dan kejujuran itu ditegakkan? Bagaimana intervensi dari aparat, intervensi dari kepala desa, camat, dan berbagai macam hal lain itu harus dijegal. Karena kita berdemokrasi harus sportif. Itu yang kita inginkan. Nah, tentunya masih banyak hal yang mestinya kita bicarakan dan dinamika-dinamika yang seharusnya kita selesaikan di negeri ini. Mari bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan semuanya ini. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman. Terima kasih. Lensa Netizen melaporkan.